Setelah ditunggu dan sempat ngaret, akhirnya 1 minggu yang lalu Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge di Indonesia resmi mendapatkan update ke Android Nougat via OTA. Dengan adanya update ini sebenarnya ada ekspektasi peningkatan performa dan tentunya fitur-fitur baru. Lalu apa saja perbedaan yang ditawarkan dengan update software ini dan apakah perlu segera memperbarui versi Android jika S7 atau S7 Edge kamu masih dalam versi Marshmallow? Halo semua, kembali lagi di Project Review masih dengan saya Putu Reza dan ini adalah kesan saya menggunakan Samsung Galaxy S7 Edge selama 1 minggu setelah update Nougat. Untuk permulaan, saya akan mulai dari yang minor dulu, yaitu tampilan antarmuka. Dibanding versi Marshmallow, tidak tampak terlalu banyak perbedaan di bagian ini. Wajar sih, karena Grace UX bisa disebut cuma sebagai versi penyempurnaan dari TouchWiz. Tampilan home screen, app drawer, dan menu multitasking semuanya juga tidak tampak mengalami perombakan. Meski demikian, tetap ada perbedaan di beberapa tempat. Yang pertama adalah tampilan notification bar atau quick access yang jadi lebih flat dibanding versi sebelumnya. Tata letaknya tetap bisa diubah-ubah plus bisa memilih layout grid juga. Cuma yang saya kurang suka adalah checklist box untuk menyalakan atau mematikan auto brightness yang dihilangkan. Jadinya sekarang nggak sepraktis dulu untuk aktifin atau deaktif fitur tersebut. Perbedaan selanjutnya ada di bagian multitasking. Kalau dari menu mungkin memang nggak kelihatan, tapi kalau teliti sekarang lebih banyak aplikasi yang bisa support fitur multi-window berkat Android Nougat yang memang mendukungnya secara default. Akan tetapi, meski lebih banyak aplikasi yang bisa multi-window, ada juga aplikasi yang justru kehilangan fungsi tersebut seperti misalnya Instagram. Fitur Always On Display di S7 dan S7 Edge juga mendapatkan update minor sehingga sekarang bisa menampilkan notifikasi dari aplikasi pihak ketiga seperti di Galaxy Note 7 atau Galaxy A Series 2017. Terus ada sedikit perubahan kecil juga di bagian edge screen yang sekarang bisa geser-geser bagian handle secara bebas dan nggak ditentuin blok-bloknya seperti pada versi sebelumnya. Sekarang saya ke bagian setting perangkat. Di luar tampilannya yang memang berubah cukup drastis, di sini ada beberapa fitur baru yang bisa diakses. Yang pertama ada di bagian setting display alias layar. Hal yang baru muncul setelah update software adalah hadirnya pilihan untuk mengatur resolusi layar, baik untuk tetap di QHD, diturunkan sedikit ke Full HD, atau bahkan ke HD 720p, semuanya bisa dilakukan di sini. Secara teknis, mestinya opsi ini bisa bikin baterai lebih irit karena dengan menurunkan resolusi, otomatis mengurangi beban ponsel saat ngerender grafis. Terus di bagian ini juga ada pilihan blue light filter yang berguna untuk bikin warna layar menjadi lebih hangat dan ramah di mata. Bukan fitur baru, cuma ya bagus aja sekarang ada, khususnya buat mereka yang suka baca di ruangan gelap supaya matanya nggak cepet capek atau bahkan rusak. Keluar dari setting display, lanjut ke bawahnya yaitu Advanced Feature. Sebagian besar yang ada di sini sebenarnya sudah ada dari versi sebelumnya, tapi ada yang ternyata baru muncul yaitu Video Enhancer. Menurut deskripsi yang tertulis sih katanya bikin video jadi tampil lebih vivid, tapi kalau dari yang saya lihat ini cuman kayak naikin brightness sama mengangkat shadow-nya aja supaya lebih terang. Buat jelasnya, lihat aja sendiri perbedaannya berikut ini. Lalu untuk fitur baru keempat yang saya lihat di bagian setting adalah munculnya menu Device Maintenance. Lewat opsi ini, ponsel akan otomatis menganalisa kinerja dari sistem, mulai dari baterai, storage, dan RAM, semuanya bisa dipantau di sini. Fitur ini juga bisa mempermudah untuk bersihin file-file yang nggak kepake, jadi nggak perlu lagi download aplikasi pihak ketiga seperti Clean Master atau semacamnya. Dan untuk perubahan terakhir pada S7 Edge setelah update Nougat tentu saja adalah tampilan antarmuka pada bagian kamera. Di update terbaru ini, tampilannya jadi sama persis seperti yang ada pada Galaxy S7 2017. Secara umum, tampilannya jadi lebih bersih dan memudahkan pengoperasian dengan satu tangan. Ada tambahan gestur swipe secara vertikal untuk pindah antara kamera depan dan belakang juga menjadi tambahan lain yang sangat memudahkan navigasi ketika memakai kamera. Sekarang pertanyaannya, perlukah untuk segera mengupdate Android yang ada di Samsung Galaxy S7 atau S7 Edge? Kalau kamu adalah salah satu yang masih menunda update sampai sekarang, maka saran saya adalah segeralah perbarui sistem operasi yang ada di ponsel Android kamu tersebut. Perubahan yang ditawarkan memang terbilang minor, tapi ada beberapa yang ternyata cukup fungsional seperti fungsi untuk menurunkan resolusi layar yang berguna menekan konsumsi baterai. Untuk performa, saya sih tidak mengalami peningkatan yang signifikan setelah update. Tapi kalau kamu adalah salah satu yang update terus merasa ada perubahan signifikan dari segi performa, tolong ceritakan sama saya lewat kolom komentar di bawah.
Sebelum menutup video ini, saya juga mau menambahkan dua hal lagi. Yang pertama adalah yang namanya update perdana seperti ini, pastinya ada beberapa bug yang mempengaruhi performa. Seperti yang saya alami waktu itu adalah soal baterai yang sempat boros banget setelah baru update, tapi semuanya terselesaikan setelah melakukan factory reset. Ada juga yang mengeluhkan soal WiFi yang menjadi kurang kuat setelah update, tapi saya pribadi tidak mengalami hal tersebut. Sedangkan yang hal kedua adalah soal bagaimana update perdana di Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge ini belum membawa fitur Google Assistant, jadi masih menggunakan versi Google Now seperti versi Android yang sebelumnya. Sedangkan untuk update yang membawa Google Assistant itu masih akan menyusul meski saya sendiri nggak tahu pastinya kapan. Baiklah, saya rasa itu aja sedikit sharing kali ini untuk penggunaan Samsung Galaxy S7 Edge 1 minggu setelah update ke versi Nougat. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like serta subscribe yang ada di bawah. Putra Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!